adalah tepuk tangan sekali untuk Kang Ahaye dan juga Kang Anies. Luar biasa sekali sudah mendapatkan bersama-sama pembuka dari Kang Anies dan juga Kang Ahaye. Baik teman-teman semuanya, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk bertanya atau mungkin nanti ada pernyataan ataupun juga ada harapan. Saya yakin tadi katanya curhat ada unek-unek senaka yang ingin disampaikan tentunya tentang kondisi Indonesia pada saat ini atau mungkin tadi ada pengalaman-pengalaman dari akang-akang dan juga teteh yang ingin disampaikan di sini. Kita akan buka untuk acara kita pada hari ini, mohon bersabar. Nanti kita akan dibuka untuk dua sesi ya. Di sesi yang pertama kita akan buka untuk 3 penanya. Dan nanti untuk nanti bertanya akan ada kenang-kenangan, akan ada kadedeh, ada goodie dari Kang Anies dan juga Kang Ahaye. Oke, siap semuanya? Ya. Siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim, dan tentunya saya Rata Kusuma akan membuka acara dialog kita pada hari ini dan ngobrol bareng kita pada hari ini. Langsung saja untuk akang teteh mangga yang mau bertanya boleh ngacungkan tangan. Ada di sini, oke, jangan yang jauh dulu ya, yang depan aja dulu boleh. Boleh sebutkan namanya dan juga asalnya dari mana, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Fadli Yasif Fadilah. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pajajaran. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Anies dan Mas Ahaye atas penyelenggaraan kegiatan ini. Sebelumnya, saya memiliki sedikitnya 4 pertanyaan, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, saya akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini mengenai bidang kepemudaan. Seperti sudah kita ketahui, Indonesia menargetkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Bahkan berdasarkan sensus penduduk yang saya baca, bahwa 65, sekian juta penduduk di Indonesia itu dimayoritasi oleh kalangan anak muda. Atau bisa dibilang 1/4 dari penduduk Indonesia itu oleh anak muda. Namun pada empirisnya ataupun status quo saat ini, ternyata masih banyak anak muda yang terlena oleh canggihnya teknologi. Apalagi adanya kemudahan AI dan IoT. Demikian yang ingin kami tanyakan ataupun yang menjadi permasalahan, tidak sedikit anak muda yang mudah mengakses situs-situs yang sensitif, mulai dari situs pornografi mungkin, mohon maaf, kemudian juga mengenai cybercrime, hoax dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana alternatif solusi serta upaya dari Mas Anies dan Mas Ahaye mengenai mengatasi konflik tersebut dan bagaimana cara mengelola potensi anak muda itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai permasalahan isu sosial dan politik. Kalau kita membahas mengenai kepemudaan, jadi kurang lebih rekan kaitannya dengan kepemudaan, khususnya mahasiswa, sosial politik. Pada saat ini Indonesia sudah jelas didominasi oleh anak muda. Bahkan bisa dibilang sejak kemerdekaan, bahkan di Orde Baru, pergerakan itu dimulai dari pemuda, dari mahasiswa. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah bagaimana Mas Anies dan Mas Ahaye untuk mengelola potensi tersebut dan bagaimana agar pemuda ini bisa berkontribusi secara langsung pada masyarakat. Apakah ada semacam program atau sebagainya? Dan pertanyaan berikutnya, karena Indonesia akan didominasi oleh anak muda, bagaimana peran ataupun cita-cita dari kandidat Ahaye untuk memberikan semacam stigma ataupun stereotip terhadap anak muda untuk melek terhadap politik? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada Fabriasi yang sudah melihat 3 pertanyaan ya secara cepat. Baik, langsung saja kita akan ke penanya yang kedua. Kalau boleh mengajukan tangannya, boleh. Ini ada, tadi kata-kata ada laki-laki, sekarang perempuan, boleh deh perempuan tetehnya. Buat tetehnya, bisa berdiri sebutkan nama dan juga asalnya mau bertanya kepada siapa, Kang Anies atau mau ke Kang Ahaye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fadila Safradila. Saya sebagai mahasiswa dari International University. Kebetulan prodi saya ilmu politik. Izin bertanya kepada Kang Ahaye dan juga Kang Anies. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, pendidikan kita itu masih kurang efektif dan juga kurang efisien. Sistem pendidikan di Indonesia masih terpaju pada hal teoritis. Nah, dan juga mengajarkan bagaimana caranya untuk menjadi independen finansial independen. Nah, pertanyaan untuk Kang Ahaye dan juga Kang Anies, langkah apa sih yang harus diambil untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia dan perubahan apa yang diharapkan oleh Kang Ahaye dan Kang Anies kepada sistem pendidikan Indonesia yang mendatang? Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, langkah apa yang Bapak ambil untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia? Oke, terima kasih sama Neng siapa Neng? Ana Fadila ya, terima kasih Neng Ana. Kita akan tahan dulu ya untuk yang tadi jawab. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, boleh maju dulu. Maju. Sebelah sini boleh, sebelah sini. Oke, nanti di sini tahan dulu ya. Masih ada sesi yang kedua ya. Sabar. Coba yang di belakang mana? Ada? Oke. Oh, yang belakang ya. Boleh.
Maka Kak. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Boleh pantun tidak? Oke, makan-makan di gedung sate. Makannya dengan pecel lele. Kami selamat datang untuk Mas Anies dan Mas Ahaye. Kami baru siap mendukung dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa ini guys. Mau pantun lagi? Tadi titipan dari Pak Tony Setiawan untuk pemuda. Sekali lagi atau pantunnya boleh? Boleh. Boleh. Oke, siap. Kondisikan ya. Pemuda begini. Bertemu dengan pemuda-pemudi di darat. Cakep. Untuk selalu siap memperjuangkan dunia dan akhirat. Ternyata sudah banyak yang siap memberikan surat dan curhat. Artinya kami siap bersama Demokrat. Tepuk tangan dulu, aduh. Luar biasa ya. Bagus. Oke, langsung Kak. Langsung pertanyaannya Kak. Saya namanya Pak Ujang dari diskotik di sisi kota sedikit. Itu di Dago Bakar gitu ya. Nah, pertanyaannya, pemuda Bandung adalah bukan pemuda tempe yang selalu dipelanya, betul tidak? Pemuda Bandung bukan pemuda tahu yang selalu lembek, betul tidak? Di sini kami mau meminta motivasi bagaimana caranya agar pemuda itu berani, terutama berani bersikap, berani menyatakan sesuatu, berani sukses dan berani melupakan yang mantan. Karena mantan. Nah, sebab hari ini banyak yang tidak berani menyatakan sikapnya, Mas Ahaye, Mas Anies. Saya ingin memberikan motivasi, atau Mas Ahaye dan Mas Anies memberikan motivasi supaya para pemuda-pemudi ini harus berani, betul tidak? Tepuk tangan dulu atuh guys. Luar biasa sekali tepuk tangan. Sudah pada makan belum? Belum. Sama, saya juga belum. Nah, jadi intinya itu. Dan yang terakhir, saya boleh memberikan hadiah kepada Mas Anies dan Mas Ahaye, boleh? Boleh, saya ke depan sebentar kasih hadiah, boleh? Kang, maaf punten, to the point ke pertanyaan selanjutnya kan? Oh, boleh. Maka Hadiahnya langsung diberikan saja kalau gitu ya? Ya, langsung. Ada serempak khusus dari pemuda Jawa Barat untuk Mas Anies dan Mas Ahaye. Itu serempaknya di depan. Masya Allah. Saya izin ke depan dulu guys. Ini ada Soekarno KW2 tapi ya. Sebentar. Nah ini serempaknya Mas. Ini ada untuk Mas Ahaye dan Mas Anies. Pak Anies, jadi ajimat dari pemuda Jawa Barat, mudah-mudahan Pak Anies menjadi doa dan kami siap mendukung dari Sabang sampai Merauke. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Siap. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Silakan kembali ke tempat Kang Fauzan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita sudah ada 3 pertanyaan tadi ya, yang tentunya akan siap untuk dijawab oleh Kang Anies dan juga Kang Ahaye. Tadi ada dari Fadli Yasin, ada dari Ana dan juga ada Kang Fauzan. Kemudian langsung saja untuk teorikan, ada Kang Anies dulu yang akan menjawab ini dari pertama dari Fadli Yasin ya. Tadi tentang di bidang kepemudaan. Bagaimana nih agar anak-anak muda tidak terlena dengan teknologi, bagaimana solusinya ya, biar jadi tidak karena sekarang mah ada AL segala macamnya, itu aja kerjain. Nah, semoga untuk dijawab. Jawab dulu ya saya. Gini teman-teman sekalian, pertama tadi dari mulai yang terakhir ya, namanya siapa tadi? Fauzan, terima kasih sudah bersiap betul dengan seragam yang lengkap. Berarti penghargaannya banyak betul. Ya kakek saya Pak. Terima kasih Fauzan. Tadi tanyanya gini, bagaimana supaya menjadi anak muda yang berani menyatakan sikap? Sesungguhnya anak muda itu nature-nya berani. Dan kalau dia takut, dia bukan muda lagi. Betul tidak? Anak muda itu berani. Dan anak muda ini, kalau disebut sebagai generasi baru, maka dia bebas dalam mengungkapkan pikiran. Kenapa anak-anak muda mahasiswa itu kritis? Dan tidak punya beban. Beban apapun. Justru itulah yang harus dijaga. Dan caranya, pemerintah tidak boleh memangkas kritisnya mahasiswa. Kritisnya mahasiswa itu adalah sebuah ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Ini saya contoh. Di pemerintahan bikin kebijakan, lalu dikritik. Apa yang terjadi? Pemerintahnya harus jawab, harus jelasin. Itu pada saat pemerintah menjelaskan, masyarakat itu melihat, oh ini kritiknya, oh ini jawabannya. Apa yang terjadi? Semua menjadi paham
Dan akhirnya akal sehat akan menimbang mana yang lebih masuk akal, yang disampaikan kritiknya atau penjelasan dan jawaban dari pemerintah. Jadi itu normal, nggak boleh dihilangkan. Kalau itu dihilangkan, maka publik tidak tercerdaskan dengan kebijakan. Justru itu harus hidup terus. Dan itulah caranya kemudian apa saja yang dikerjakan harus ada penjelasannya. Dan harus bisa dijelaskan dengan masuk akal. Karena itulah yang membuat kita menjadi makin cerdas sebagai bangsa. Itu ya, Prof. Fauzan. Dan bagi teman-teman, saya melihat juga ada kenyataan di lapangan. Undang-undang ITE sering dipakai pasal-pasal karet yang membuat orang takut untuk mengungkapkan pendapat. Kami melihat pasal-pasal karet yang membungkam kebebasan berekspresi itu harus direvisi di masa depan. Tidak bisa lagi kita biarkan pasal-pasal karet itu membuat orang nanti tidak bisa mengungkapkan, bahkan melaporkan pelayanan buruk di rumah sakit bisa berujung pada kriminal. Betul tidak? Jadi ada pelayanan yang tidak baik dia laporkan bisa berujung pada kriminal. Melaporkan jalan rusak bisa diperiksa. Tidak boleh lagi. Kita harus memberikan ruang itu, dan itu adalah milik anak muda, karena anak muda yang paling kritis dalam melihat persoalan-persoalan seperti ini. Lalu soal Sabila, anak Fadila sesuatu mengenai pendidikan banyak temanya. Yang penting satu, akses pada pendidikan berkualitas hingga tuntas. Jadi apa paling sederhana nih? Jumlah bangku SD kelas 1 dengan SMP kelas 7 dengan SMA kelas 10 itu bangkunya jumlahnya harus sama. Kalau enggak nanti lulus SD nggak punya bangku di SMP. Kenapa? Karena jumlah bangkunya beda sama SD kelas 6. Nanti SMP kelas 9 jumlah bangkunya harus sama dengan SMA kelas 10. Kenapa kita sekarang sering ramai soal zonasi PPDB? Karena jumlah bangkunya nggak sama. Dan tidak ada semua tempat fasilitas pendidikan yang setara. Itu prioritas nomor 1 sampai tuntas. Dan yang kedua, pendidikan itu adalah tentang guru dan murid. Kualitas guru, kualitas kepala sekolah harus ditingkatkan. Dan itu artinya guru pun harus tenang dalam bekerja. Kenapa? Karena kesejahteraannya terjamin. Jadi kalau guru kesejahteraan nggak terjamin, bagaimana dia konsentrasi mengajar? Jadi guru-guru yang hari ini tidak tenang dengan kesejahteraan harus diselesaikan supaya mereka bisa konsentrasi mengajar. Yang ketiga, jangan pandang pendidikan yang melibatkan biaya pendidikan itu sebagai spending, sebagai pengeluaran, tapi itu adalah investasi. Investasi yang hasilnya dirasakan di masa depan. Kenapa kita bangun tol, bangun bandara, bangun jalur-jalur untuk pelayaran sebagai investasi? Karena kita tahu dampaknya nanti akan besar untuk perekonomian. Begitu juga dengan investasi pada kualitas manusia. Pandang gitu ya jawaban singkatnya. Yang terakhir tadi soal ini menarik nih soal yang disampaikan sama Pak Dli tadi soal menghadapi situs-situs. Ini kalau boleh saya sampaikan ya ada dua yang penting. Yang pertama adalah membangun ekosistem. Ini tadi sambil dengerin saya langsung search website-nya. Tapi nggak usah dilihatin dulu, nanti saya jelasin dulu, berbeda ini. Jadi yang pertama adalah bangun ekosistem yang steril. Apa itu bangun ekosistem yang steril? Tugas pemerintah melakukan terus-menerus pengeblokan kepada website-website yang memberikan informasi yang merusak. Dari mulai pornografi sampai informasi kriminal, cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merusak. Itu banyak sekali. Nah, pemerintah harus terus-menerus, tapi nggak mungkin bisa sempurna. Pasti ada yang nggak keblok, pasti. Tapi satu sisi itu steril. Yang kedua, bikin anak-anak muda kita imun, kitanya harus tahan. Dan imunitas itu gimana caranya? Caranya adalah dengan kita sendiri memilah konten-konten yang kita mau lihat. Oke? Dan ini adalah cara yang harus kita lakukan sejak anak-anak. Dibiasakan untuk pegang HP, pegang laptop, atau pegang tablet dengan secara sadar milih informasi yang merusak dan tidak. Jangan campur. Jangan bilang cuma ini cuma 5 menit kok, jangan.